Anime One Piece Chapter 1123 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya bajak laut topi jerami resmi berlayar meninggalkan Pulau Egghead menuju ke Pulau Elbaf. Yap, sebenarnya pihak Shueisha yang menaungi One Piece sudah kebelet agar serial manga One Piece segera memasuki Arc Elbaf, di mana sudah banyak bocoran-bocoran dari orang dalam mengenai Arc Elbaf ini. Apa saja bocorannya? Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama players sekalian. Arc Egghead akhirnya sudah berakhir dengan berhasil melarikan dirinya bajak laut topi jerami dari kepungan ratusan kapal perang angkatan laut, termasuk kelima kakek Sugiono yang ikut nimbrung di insiden pengepungan Egghead. Namun misi dari bajak laut topi jerami memang tak sepenuhnya berhasil karena Dr. Vegapunk asli berakhir meninggoy. Meskipun kematiannya memicu film panasnya disiarkan ke seluruh dunia, di mana pesannya yang berisikan sebagian rahasia dari abad kekosongan telah mengguncang seluruh dunia. Bahkan pesan terakhirnya mengenai harta karun One Piece telah membuat banyak faksi tertarik untuk mendapatkannya. Pihak majalah OSJ telah memberikan bocoran jika mereka akan resmi menjual action figure dari kru bajak laut topi jerami dengan tema outfit Elbaf di bulan November mendatang, di mana informasi ini dipublikasikan bahkan 1 bulan sebelum berakhirnya Arc Egghead. Dengan kata lain, memang ada sesuatu membagongkan yang sudah dipersiapkan oleh Oda Sensei dalam Arc Elbaf nantinya. Yap, sadarkah nakama jika beberapa hari ini banyak bocil One Piece yang spam komentar Gear 6, Gear 6. Hal itu terjadi karena akun Facebook dengan nama Eiichiro Oda yang memposting gambar yang bertuliskan Luffy Gear 6 incoming in Elbaf. Postingan itu viral dengan cepat, namun sebenarnya akun tersebut bukanlah akun resmi milik Oda. Akan tetapi jika kita lihat bagaimana aksi Luffy dengan Gear 5-nya di Pulau Egghead melawan para Gorosei, terlihat kekuatan mereka jauh dari kata seimbang. Gorosei dengan ilmu rawa ronteknya tak henti-hentinya melakukan regenerasi, meskipun tubuh mereka sudah hancur oleh serangan-serangan Luffy. Apalagi Luffy masih belum bisa menembus pertahanan keras dari si babi ngepet Walkuri, meskipun Luffy sudah menyerangnya dengan pukulan Gear 5 yang telah dilapisi dengan haki. Sehingga Luffy jelas harus mendapatkan kekuatan baru. Masa iya nanti Luffy bakalan pelongo-pelongo lagi di perang puncak melawan pemerintah dunia? Apakah Luffy benar-benar akan membangkitkan Gear 6 di Arc Elbaf nanti? Yap, mari kita bahas. Luffy memang baru saja membangkitkan kemampuan Gear kelimanya. Bahkan dia belum menyadari jika perubahan Gear kelimanya itu adalah sosok Dewa Matahari Nika. Luffy hanya tahu jika wujud itu adalah puncak dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya. Bahkan sampai sekarang Luffy masih menganggap buah iblis yang dia makan adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi, dan bukan buah iblis Mythical Hito Hito no Mi model Sun God Nika. Hal ini dibuktikan dengan Bonnie serta Dory dan Brogy yang memanggil Luffy dalam wujud Gear kelimanya dengan nama Nika. Namun Luffy malah kesal karena tidak mengerti kenapa dia dipanggil dengan nama itu. Kebingungan Luffy semakin bertambah ketika Emmet menyebutnya dengan nama Joy Boy, seseorang yang berhasil membangkitkan kekuatan Nika di 900 tahun yang lalu. Yap, sudah sangat jelas jika Luffy masih belum sepenuhnya memahami kekuatan dari buah iblisnya, dan Arc Elbaf lah lokasi yang tepat di mana Luffy dapat menguasai kemampuan Nika sepenuhnya. Dewa Matahari Nika adalah dewa kepercayaan bangsa Elbaf, sehingga di Elbaf cerita tentang Sun God Nika sangat lengkap, termasuk dengan penggambaran dari Dewa Nika. Hingga di saat Luffy melihat wujud Dewa Nika di Elbaf, dia akan sadar jika wujud perubahannya adalah wujud Nika. Oleh karena itu Luffy dapat menggunakan seluruh kemampuan yang memang dimiliki oleh Nika. Kemampuan paling ditakuti dari Dewa Nika adalah kemampuan imajinasinya. Luffy sudah beberapa kali menggunakannya, tapi sepertinya itu masih dalam tahap cek-ecek. Karena dia hanya membuat kacamata serta tongkat dan topi baseball dalam siluet Joy Boy yang sudah diperlihatkan pada One Piece Chapter 1122. Diperlihatkan Joy Boy menggunakan tangan dan kaki palsu. Namun ketika berada di wujud Nika, kaki dan tangan Joy Boy terlihat utuh ketika digambarkan dalam siluetnya. Sepertinya memang dia menggunakan kekuatan imajinasi dari sang Dewa Matahari Nika untuk membuat tangan dan kakinya kembali utuh. Nah, selain memaksimalkan kekuatan dari Nika,
Luffy harus meningkatkan kekuatan haki rajanya hingga bisa mencapai level Joy Boy. Tak hanya itu, haki dari Joy Boy juga dapat menghilangkan kekuatan sihir dari para Gorosei dan membuat mereka kembali ke kandang dengan sekejap. Itu artinya dengan haki sekuat itu juga dapat digunakan untuk menetralisir kemampuan regenerasi dari para Gorosei. Itulah mengapa para kakek Sugiono itu memiliki codet di tubuh mereka, padahal mereka memiliki ilmu regen. Dengan siapa Luffy akan berlatih meningkatkan hakinya? Yap, Dory dan Brogy pernah berkata saat mereka melihat para Gorosei. Keduanya teringat dengan sosok-sosok binatang buas yang ada di Pulau Elbaf. Di Pulau Arusakaina saat fase time skip, Luffy melatih hakinya lebih jauh dengan para binatang buas di pulau tersebut, di mana ukurannya sudah sangat besar. Sehingga kemungkinan besar juga Luffy akan berlatih dengan para binatang buas di Elbaf yang tentunya lebih liar dan ukurannya juga sangat membagongkan. Selain itu masih ada bagian dari negeri Elbaf yang belum pernah diperlihatkan sampai saat ini, yaitu area dari kerajaan Elbaf, di mana baru Pangeran Loki saja yang diberitahukan sebagai salah satu bagian dari kerajaan Elbaf. Ditambah, Luffy juga bisa mengetahui lebih banyak mengenai informasi tentang Joy Boy, karena di Elbaf ada Saul yang menjaga buku-buku sejarah milik Sarjana Ohara. Bahkan Dr. Vegapunk mengetahui semua informasi tentang abad kekosongan dari buku-buku tersebut. Yap, Arc Elbaf akan menjadi cukup penting bagi Luffy untuk mendapatkan buff sebelum dia bentrok melawan Yonko lain demi mendapatkan harta karun One Piece, serta bentrok dengan pemerintah dunia untuk mewujudkan impian dari Joy Boy. Jelas nakama, itulah video mengenai kebangkitan kekuatan Luffy di Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.